Terima kasih Kak Aziz atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu, Kakak, teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Eh, Kita akan melanjutkan sesi pembelajaran berikutnya, yaitu eh, tentang sistem manajemen aplikasi, terutama di bagian pasi SM. Tunggu sebentar, saya buka dulu ya materinya. Oke, baik. Sudah terlihat ya. Harusnya sudah terlihat. Jadi di pagi hari ini semuanya sudah fokus ya. Pagi-pagi sudah sarapan, sudah kopi, sudah minum teh, dan kita akan masuk ke fase sistem manajemen. Jadi kita mau lihat bagaimana dukungan TI, kemudian mode pendataan, penggunaan fase survei manajemen, kemudian pemeriksaan data di fase SM, pengecekan anomali, dan bagaimana tentang fase dashboard. Kita masuk yang pertama di bagian dukungan TI. Ya, eh, seperti yang kemarin juga sudah dijelaskan, kita akan menggunakan KPI. KPI ini digunakan di 38 provinsi, di 514 kabupaten kota, di 76.800 rumah tangga. Nah, fasihnya seperti biasa, terbagi. Sorry, sebentar. Oke. Eh, Fasih seperti biasa terbagi menjadi dua, yaitu fasih SM yang dia berbasis website, kemudian dan menggunakan fasih mobile yang ada di HP petugas, HP PNL, dan kita juga akan menggunakan dashboard monitoring. Nah, proses bisnis ini terbagi jadi tiga di sini. Yang pertama ada persiapan pengumpulan data. Itu nanti kita akan menggunakan Sobat BPS untuk petugas ya, untuk Halo, Rani, sorry. Rani, suaranya sepertinya hilang ya, Rani ya? Iya nggak? Ya. Halo, Rani. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Cek dulu ya. Raninya juga hilang, Kak. Iya, Raninya juga hilang. Nggak, kok Raninya nggak hilang. Suaranya aja yang hilang. sorry sorry. Yuk, Halo, cek cek. ya sudah kedengeran lagi. Ya, sorry ya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi ya. Tunggu, saya share screen dulu. Sudah ya, sudah terlihat ya. Eh, Tadi sampai mana ya tadi ya? Proses bisnis ini terbagi jadi tiga. Yang pertama ada persiapan pengumpulan data. Di persiapan ini nanti kita akan menggunakan Sobat BPS, misalnya untuk petugas-petugas ya, Bapak Ibu, teman-teman, kakak. Kemudian fase pemutakhiran. Ini basis mobile, terutama nanti untuk
penarikan sampel juga menggunakan fasi pemutakhiran. Kemudian ada juga fasi SM. Ini digunakan baik di persiapan maupun di pengumpulan data menggunakan fasi SM. Kemudian proses berikutnya yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini menggunakan fasi SM dan fasi mobile. Ini untuk pencacahan, di mana yang menggunakan TTL dan PML. Kemudian pada saat pengumpulan data juga nanti dimonitoring menggunakan dashboard. Dan dashboard monitoring ini juga digunakan pada saat pemrosesan data. Lagi seperti itu. Selanjutnya, nah ini terkait dengan alur pemutakhiran. Jadi eh, kalau dari bagannya di sini terbagi menjadi beberapa role ya. Ada admin pusat, admin provinsi, admin kabupaten kota, PML, PCL, dan kemudian diawali dari admin pusat, di mana admin pusat tentunya yang membuat survei, dia mengassign admin provinsi, kemudian setelah admin provinsi di assign, maka di fase SM bisa muncul ya pendataannya. Kemudian admin provinsi nanti yang akan mengassign admin kabupaten kota dan berjenjang sampai admin kabupaten kota nanti akan melakukan assignment baik untuk PML maupun untuk PCL. Kemudian setelah itu di role PML nanti akan melakukan pemasangan aplikasi pasif di handphonenya. Begitu juga dengan PCL. Setelah itu eh, PCL PCL nanti akan melakukan pendataan pendataan pemutakhiran. Sorry, ini sinkron dulu untuk mendapatkan teman yang sudah di assign sama admin kabupaten kota. Kalau melakukan sinkron, nanti akan dilakukan pendataan. Setelah dilakukan eh, pendataan pemutakhiran, setelah jika berhasil menyelesaikan satu DS, maka PCL harus menandai bahwa DS tersebut telah selesai. Seperti biasa ya Bapak Ibu, diselesaikan satu BS, kemudian nanti akan ada eh, fitur tandai selesai. Setelah itu balik ke PML, nanti PML yang akan melakukan pemeriksaan data. Jika jika PML mengapprove datanya, berarti datanya sudah cocok gitu ya, sudah baik, sudah tidak ada kesalahan-kesalahan lagi, maka nanti akan di-approve dan admin kabupaten kota akan melakukan penarikan sampel. Jika datanya di-reject, artinya masih ada kesalahan-kesalahan ya, kayaknya langsung coba. Selanjutnya, kalau tadi di-reject, berarti eh, pendataan pemutakhiran diulang lagi gitu ya, dari PCL eh, sampai dia tandai selesai, dan kalau sudah tarik sampel, maka nanti pendataan lapangan telah selesai. Ini di sorry, ini di alur pemutakhiran. Kemudian bedanya ini PCL dengan PCL yang bawah ini jika dia berada di daerah yang daerah blank spot. Mungkin itu secara garis besar dan ini penjelasannya. Perlu diidentifikasi terlebih dahulu
untuk wilayah atau blok sensus yang blank spot. Mekanisme pemutakhiran Sakernas Februari 2025 untuk wilayah online adalah yang pertama, PPL menandai selesai pada blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. Kemudian PML melakukan pemeriksaan. Kemudian admin kabupaten kota melakukan tarik sampel blok sensus. Kemudian admin kabupaten kota melakukan assignment sampel pendataan ke PPL dan PML. Nah, untuk wilayah blank spot, untuk wilayah blank spot itu berarti otomatis dia tidak ada sinyal ya. Tidak ada sinyal, tidak ada jaringan internet. Jadi, mekanisme pemutakhirannya, PPL menandai selesai pada blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. Kemudian, yang melakukan tarik sampel di wilayah blank spot itu adalah PPL. Jadi, eh, di HP-nya PPL langsung bisa melakukan tarik sampel. Dan hasil tarik sampelnya yang berupa DSRT itu otomatis nanti akan masuk ke survei pendataan yang ada di HP PPL. Kemudian yang harus diperhatikan di wilayah blind spot itu yang pertama, pemutakhiran hanya dapat dilakukan oleh satu orang petugas atau PPL dan hanya satu gawai. Jadi Bapak Ibu Indah tahu kan ya daerah masing-masing mana yang ada jaringan internet, mana yang daerah blank spot gitu ya. Jadi jadi nanti bisa dipastikan kalau wilayah blank spot pemutakhiran hanya dapat dilakukan di satu PPL dan satu gawai. Kemudian karena penarikan sampel dilakukan oleh PPL, maka hasil tarik sampel otomatis akan langsung terassign di akun PPL tersebut dan hanya di gawai PPL itu, sehingga pendataan pun juga hanya dapat dilakukan oleh satu PPL. PML tidak dapat real-time sampel. Itu untuk wilayah blank spot. Kemudian yang harus diperhatikan wilayah blank spot lagi adalah hasil pemutakhiran yang sudah dilakukan tetap harus dan wajib disubmit atau dikirim ke server ketika sudah mendapatkan sinyal atau berada di wilayah yang ada sinyal. Jadi PPL yang berada di wilayah blank spot tetap harus mencari wilayah yang terdapat sinyal. Begitu pula dengan pendataan. Rumah tangga sampel yang sudah didata harus dan wajib dikirim ke server ketika sudah mendapatkan sinyal atau berada di wilayah yang ada sinyal. Jadi ujung-ujungnya tetap harus mencari sinyal juga untuk bisa dikirim ke server. Seperti itu. Dan ini alur pendataan, monitoring, dan pemeriksaan. Secara singkat, nanti akan dilakukan pendataan, kemudian pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, nanti akan ada dashboard, anomali, kemudian ada dynamic shifting. Terus pada saat pendataan, nanti akan dilakukan pemeriksaan data dengan menggunakan SQL ya. Biasanya jika ditemukan ada ketidak ketidakwajaran, maka akan dilakukan perbaikan kembali melalui KPI. Namun jika tidak ditemukan, berarti kan otomatis datanya clean ya, maka itu sudah bisa selesai. Gitu. Kemudian masuk ke modal pendataan. Pengumpulan data dengan KPI. Petugas non-organik BPS atau mitra harus mendaftar ke sistem Sobat untuk mendapat
akun dan penugasan. Ini terkait dengan persiapan sebelum pendataan. Kemudian nanti admin BPS provinsi akan mengalokasikan admin kabupaten kota. Kemudian setelah itu dilakukanlah pemutakhiran atau updating muatan BS. Setelah dimutakhirkan, dilakukan penarikan sampel. Setelah mendapatkan sampel, admin kabupaten kota menyiapkan file alokasi wilayah kerja petugas lapangan. Setelah itu masuk ke eh, proses pendataan, nanti PPL akan melakukan wawancara dan mengisi ke dalam form pada aplikasi FASI. Kemudian pada saat pemeriksaan, eh, pemeriksaan dilakukan oleh PML dan PML yang bertugas untuk mengapprove atau mereject data. Nah, ini gambaran dashboard monitoring. Gambaran dashboard monitoring yang akan digunakan. Dan di sini ada catatan, pastikan mitra menginput email dengan benar untuk verifikasi akun. Kemudian perencanaan role petugas baik PPL maupun PLL harus konsisten. Daftaran atau disobat dengan spasi SM. Hindari perubahan role di tengah proses pendaftaran, di tengah proses pendataan untuk mempermudah proses pendataan. Nah, ini terkait dengan mode pendataan. Di sini terbagi jadi dua ya kelihatannya, namun dia sama-sama menggunakan KPI untuk KPI yang ini berarti dia untuk wilayah yang terdapat sinyal. Jadi tetap menggunakan pasif mobile. Pasif mobile ini digunakan untuk pemutakhiran, terus kemudian tandai selesai per BS, kemudian dilakukan juga pemeriksaan untuk PML, kemudian ada juga fitur mengesan sampel ke PPL dan tarik sampel, ini khususnya untuk admin kabupaten kota. Dan kemudian Fasi Mobile juga digunakan untuk pendataan yang digunakan oleh PPL. Nah, kemudian bedanya kalau untuk yang di blank spot, ini sama-sama menggunakan Fasi Mobile, namun semuanya dilakukan oleh PPL. Pemutakhiran, tandai selesai, kemudian tarik sampel dilakukan oleh PPL juga, dan pendataan dan pengkodean dilakukan oleh PPL. Seperti itu. Namun seperti yang tadi juga sudah saya mention ya, bahwa yang di bagian blank spot itu tetap harus dikirim ke server dengan harus ada sinyal atau jaringan. Jadi harus dipindah tempat dulu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanya, Bapak Ibu, Kak. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke penggunaan hasil survei manajemen. Nah, ini pada fase yang pertama ada admin, yaitu pengelola utama sistem di level BPS, pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, yang memiliki tugas untuk mengalokasikan akun sesuai dengan peran yang ditetapkan. Selain itu juga bertugas mengalokasikan sampel. Jadi admin tugasnya mengesain, itu baik akun maupun sampel. Kemudian role yang kedua ini ada viewer. Viewer ini hanya memiliki kewenangan untuk melihat monitoring
dan dashboard progres pencacahan, serta melihat data hasil pencacahan di fasi SM. Viewer tidak dapat melakukan approval terhadap data hasil pencacahan. Jadi memang benar-benar eh, hanya untuk melihat atau hanya untuk memonitoring dari pekerjaan TPL, ML, seperti itu. Kemudian role yang ketiga di sini ada KML, yaitu sebagai pemeriksa hasil pencacahan yang telah diisi lengkap dan telah disubmit ke server oleh petugas lapangan. Hasil pemeriksaan ini eh, dari, dari pemeriksa berupa approve atau reject data sampel. Kalau di approve berarti data sudah clean, kalau di reject berarti masih butuh perbaikan. Kemudian role yang keempat, di sini ada PPL, yaitu petugas lapangan yang bertugas mewawancari responden dan menginput data ke fasi mobile serta melakukan submit data ke server. PPL juga bertugas memastikan bahwa data sampel yang dikerjakan sudah di-approve sampai berstatus komplit. Selanjutnya, jadi jelas tentang role pada fasi. Lagi ini ketentuan-ketentuan untuk kegiatan Rakernas 2025. Jadi dan tadi juga sudah saya jelaskan ya, BPS Pusat nanti mendaftarkan akun SSO BPS Provinsi sebagai admin provinsi pada fasi SM. Kemudian BPS Provinsi nanti yang akan menyerahkan user yang menjadi admin provinsi kepada admin BPS Pusat. Kemudian BPS Provinsi mendaftarkan akun SSO BPS Viewer Provinsi dan akun SSO BPS Kabupaten Kota sebagai admin Kabupaten Kota. Selanjutnya, role di BPS Kabupaten Kota nanti akan mendaftarkan akun SSO BPS Kabupaten Kota sebagai viewer, kemudian harus membuat file alokasi sampel petugas dan pemeriksa lapangan sensus. Yang keempat, untuk user petugas non-organik atau mitra, maka pendaftaran terlebih dahulu ke sistem sobat. Nah, ini kerangkanya seperti ini. Jadi yang paling atas ada BPS Pusat, kemudian turun ke bawah, di sini ada BPS Provinsi, bertugas sebagai admin atau viewer, kemudian ini bagian di BPS Kabupaten Kota, dan nanti ada admin atau viewer, di bawahnya nanti yang nanti akan berkoordinasi KML dan PPL. Gitu. Ini terkait dengan alur. Yang pertama, Bapak Ibu mendaftarkan petugas ke Sobat BPS. Pastikan bahwa petugas lapangan harus sudah berada di harus sudah terdaftar di Sobat BPS. Kemudian yang kedua, mendaftarkan user ke survei Sakernas Februari 2025 di fasi SM. Dan yang ketiga, mengalokasikan sampel kepada petugas. Ini fasi SM, tampilannya akan seperti ini. Kalau dibuka linknya, berbasis web, menggunakan browser dengan koneksi internet VPN BPS. Jadi pastikan VPN-nya sudah menyala dan bisa diakses di fasi-sm.bps.go.id. Nah, biasanya pengguna yang bisa login di sini hanya admin dan viewer. Dan ini manajemen pengguna. Yang pertama, pengguna login ke fasi SM menggunakan
SSO BPS. Kemudian BPS pusat mengalokasikan admin provinsi, dan admin provinsi ini hanya dapat dilihat atau diubah oleh admin pusat atau admin provinsi lainnya. Jadi minimal harus setara gitu ya, atau sama yang lebih eh, di atas itu sama admin pusat. Kemudian nanti BPS provinsi bisa mengalokasikan pure provinsi dan admin kabupaten dan kota. Admin di sini harus yang organik ya Bapak Ibu. Kemudian admin kabupaten kota hanya dapat dilihat atau diubah oleh admin pusat, admin provinsi, atau admin kabupaten kota lainnya. Admin kabupaten kota mengalokasikan viewer kabupaten kota dan petugas atau pemeriksa berdasarkan wilayah kerja yang sudah ditentukan. Ini sekilas tentang mendaftarkan pengguna ke survei. Jadi yang pertama di sini ada fitur survei collection, jadi bisa diklik. Kemudian di sini kan terdapat ini ya daftar surveinya. Di sini ada tab percacahan, pelatihan, dan yang yang paling kanan di sini ada uji coba. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bisa memilih misalkan di pencacahan ini nanti dia akan muncul daftar nama surveinya. Ini contohnya ada Sakernas Pendataan, kemudian ada Sakernas Pemutakhir. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya, setelah itu kalau kalau tadi ada daftar survei, di sini ada fitur petugas. Jadi nanti bisa pilih petugas dan pastikan terkait dengan periodenya. Kemudian pastikan dia berada di batch yang mana nih, di petugas, admin kabupaten kota, atau viewer kabupaten kota. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu terkait dengan role yang akan digunakan nanti. Ini bisa dipilih misalkan mau daftarin petugas. Nanti diklik petugas, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan di sini di bawah di sini bisa mendownload template yang sudah disediakan. Nanti contoh template yang tadi sudah diunduh, nanti akan ada judul-judul kolom dan nanti akan diisi. Jadi misalkan provinsi 31, kabupaten kota, dan seterusnya eh, sampai dengan email PML dan email PCL. Nah, ini eh, jika eh, jika ingin mengassign admin kabupaten kota, maka tampilannya hanya akan seperti ini. Terdiri dari provinsi, kabupaten kota, dan email admin kabupaten kota. Dan ini contoh template assign admin provinsi. Kemudian ketika ingin mengupload, pastikan ini sudah benar-benar berisi dan pastikan pastikan emailnya sudah benar ya Bapak Ibu. Kemudian ketika ingin mengupload, nanti bisa cari di tombol browse ini. Kemudian bisa dicari filenya dan jangan lupa untuk untuk klik yang direct assign ini. Setelah itu nanti diupload dan pastikan ada tulisan akses. Seperti itu. Nah, ini untuk mengecek status upload petugas. Kalau tadi di sebelah kanan ini dia untuk download template, di sebelah kiri di sini ada pengecekan status upload petugas. Pastikan message-nya
dia dan statusnya di sini benar-benar berhasil atau sukses. Kemudian penyebab status upload petugas gagal. Biasanya yang pertama ini adalah alamat email petugas belum terdaftar di Sobat BPS. Gitu. Jadi tadi tolong dipastikan bahwa petugas harus terdaftar di Sobat BPS terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, biasanya gagal itu karena penulisan alamat emailnya yang salah. Gitu. Jadi misalkan setelah add di sini ada spasi, harusnya kan nggak ada spasi. Kemudian ininya .go, harusnya kan .go.id gitu ya, ada titiknya, tapi ini kurang. Nah, itu harus diperhatikan supaya statusnya bisa sukses. Kemudian kolom kode wilayah di template tidak berformat teks. Yang di bagian sini, bagian provinsi sampai ASLS di sini dia harus berformat teks. Tandanya adalah ini ada flag warna hijau. Seperti itu. Jadi tolong pastikan ini berupa teks. Jika ini cara pengalokasian sampel berbagi menjadi tiga. Yang pertama di sini ada upload file template. Ini sama dengan template petugas yang tadi. Kemudian yang kedua assign by selection. Jadi alokasi sampel yang dipilih saja. Kemudian yang ketiga ada assign by region. Ini pengalokasian sampel untuk satu wilayah. Jadi satu wilayah sekaligus untuk satu petugas misalnya. Nah, ini untuk upload file template. Seperti biasa, sama dengan upload petugas tadi, jadi nanti eh, dilengkapi sampai dengan bagian SLS, dilengkapi, dan jangan lupa ini harus berformat teks dan harus diisi baik baik email PNL maupun email PPL. Nah, ini ada dua pilihan. Eh, Jika ingin melakukan assign sampel ke petugas secara langsung, bisa diklik yang direct assign. Namun jika ingin melakukan penggantian petugas dari yang sudah terassign sebelumnya, maka checklistnya yang bagi, yang bagian override. Nah, ini kurang lebih sama dengan tata cara pendaftaran pengguna yang tadi ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bagian dari assign by selection ini masih sama, masih masih dalam rangka mengassign sampel ke petugas, jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian eh, pilih pilih data, kemudian bisa difilter dulu provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga yang terkecil. Kemudian setelah difilter, setelah difilter nanti muncul daftar daftar datanya. Kalau muncul daftar datanya, Bapak Ibu bisa melakukan checklist dulu ya, datanya di checklist dulu. Setelah tahu eh, data yang mana yang akan di assign, maka klik tombol assign yang ada di sebelah kanan atas, kemudian pilih assign by selection. Kemudian setelah diklik nanti dia akan muncul jendela seperti ini yang nantinya bisa pilih PML dan pilih PPL. Kemudian setelah cocok PML dan PPL-nya sudah sudah
namanya sudah muncul gitu ya, bisa diklik tombol assign di sini. Nah, ini juga di sini ada fitur ganti petugas. Ganti petugas ini melakukan penggantian petugas dari yang sudah ter-assign sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ada assign by region. Caranya kurang lebih sama, diklik di tombol assign, kemudian pilih opsi assign by region. Nanti dia akan muncul tampilan atau jendela seperti ini ya. Bisa dipilih provinsinya, bisa dipilih kabupaten kota, kecamatan, kemudian desanya sampai bawah, sampai dia menentukan PNL, sampai dia menentukan PPL, kemudian klik tombol assign. Di sini juga terdapat fitur ganti petugas jika ingin melakukan penggantian sebelum petugas dari yang sebelumnya sudah ter-assign. Sampai sini tentang pengassignan sampel ke petugas. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, masih bisa mengikuti ya. Selanjutnya masuk ke clear assignment by selection. Ini untuk menghapus alokasi petugas di suatu assignment yang terpilih. Jadi tetap harus beri tanda checklist, ada baris yang diinginkan, kemudian di tombol yang sama, masih di tombol assign, pilih clear assignment petugas by selection. Kemudian nanti akan muncul pop-up, muncul jendela konfirmasi. Apakah Anda yakin akan menghapus assignment petugas? Kalau memang sudah yakin, silakan dipilih ya. Kemudian ada juga klik assignment by region. Kalau tadi selection harus klik satu-satu, ini bisa berdasarkan region. Ini seperti assign by region, ini juga sama, di tombol yang sama, pilih paling bawah, kemudian nanti akan melakukan pemilihan wilayah sampai pemilihan SLS-nya. Kemudian nanti bisa diklik tombol clear assignment petugas dan dia akan kembali lagi muncul pop-up konfirmasi untuk menanyakan apakah admin sudah yakin untuk melakukan clear assignment atau belum. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan dan perbaikan data. Pemeriksaan data di fase SM hanya untuk survei pendataan. Pemeriksaan survei pemutakhiran Sakernas dilakukan hanya oleh PML di fase mobile. Jadi di fase SF ini hanya untuk survei pendataan. Kemudian kalau untuk pemutakhiran dilakukan di fase mobile. Pemeriksaan data pada fase SM hanya dapat dilakukan oleh akun SSO BPS. Pemeriksaan dilakukan oleh admin BPS Kabupaten Kota dengan menggunakan fitur yang akan dibuka sesuai jadwal evaluasi data oleh BPS Kabupaten Kota. Dan pemeriksaan mencakup kelengkapan isian serta kesesuaian dan kewajaran isian. Data yang diperiksa adalah assignment yang sudah di-approve atau disubmit oleh petugas di level bawahnya. Misal, pemeriksaan oleh kabupaten kota, maka assignment harus sudah di-approve oleh PML. Jadi nggak bisa tuh admin melihat melakukan pemeriksaan tapi statusnya masih di PPL.
Jadi kalau admin sedang mengecek, namun terlihat gitu ya, berarti itu belum dilakukan submit oleh PPL. Seperti itu. Kemudian data yang sudah diperiksa dapat dilakukan approval atau bisa di reject. Kemudian data yang di-approve oleh admin kabupaten kota dianggap sebagai data final. Dan yang terakhir, data yang di-reject selanjutnya akan dikembalikan lagi ke petugas di level bawahnya untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau admin mereject misalkan, dia akan kembali ke PML. Kemudian jika ini dilakukan perbaikan data oleh PPL, maka PPL harus mengembalikan lagi supaya statusnya berada di PPL. Seperti itu. Dan ini eh, langkah pemeriksaan data di fase SM kurang lebih eh, tampilannya sama ya seperti yang tadi. Tampilan di fase SM, landing page-nya seperti ini. Nanti dia akan menunjukkan login SSO. Kemudian bisa mengisikan username dan password SSO BPS di kotak yang tersedia. Nanti bisa dipilih daftar surveinya. Tapi jangan lupa dipastikan berada di page yang mana nih. Di pencacahan kah, atau di pelatihan kah, atau di bagian uji coba. Untuk pelatihan nanti biasanya berada di page yang pelatihan. Kemudian nanti dia akan muncul seperti ini, Sakernas bagian pendataan atau Sakernas bagian pemutakhiran. Ini harus dipilih. Kemudian untuk pemeriksaan data nanti akan muncul seperti ini, bagian all, open, rejected by TMR, submitted by KPL. Kemudian eh, jika ingin melakukan pemeriksaan tentunya dari admin kabupaten kota ya, eh, nanti bisa dipilih tab approved by hmm, approved by PML, kemudian nanti bisa diklik sampel yang diinginkan, bisa diklik kemudian lakukan pemeriksaan. Nah ini contohnya ketika sudah mengklik sampelnya, nanti muncul seperti ini, muncul informasi-informasinya, muncul status assignment-nya di sini approved by ML, kemudian di paling bawah di sini nanti akan ada tombol review untuk menampilkan info. Dan ketika dibuka, diklik review, nanti dia akan muncul seperti ini. Di paling kiri ini akan ada drop down judul-judul ini ya, modul, judul-judul blog. Kemudian di sini akan muncul isian dan silahkan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, jika pemeriksaan sudah selesai dan isian sudah sesuai atau sudah wajar, lakukan approval dengan menekan tombol approve. Jadi ketika di klik tombol review yang tadi ya, dia akan muncul tombol reject dan approve di pojok kanan atas. Namun apabila pemeriksaan sudah selesai dan isian dianggap tidak sesuai, maka lakukan pengembalian data dengan menekan tombol reject. Kemudian langkah perbaikan data di fase SM, ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh eh, petugas organik ya, maksudnya oleh admin BPS Kabupaten Kota. Kemudian di sini ada fitur edit, dan perbaikan data ini dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan data. Jadi ketika mungkin ada data yang salah, ada data yang tidak wajar, namun masih bisa diperbaiki gitu ya. Ketika dia tidak wajar cuma sedikit, cuma
satu gitu ya misalkan. Dan itu bisa klik tombol edit di sini. Kemudian eh, ketika sedang melakukan ketika sedang melakukan pengeditan, eh, tampilannya akan berubah. Jadi di sini ada pemberitahuan, ada informasi bahwa sedang dalam mode pengeditan seperti itu. Dan tombolan di sini pun juga berubah. Tadi yang kalau kalau tadi kan tombolnya ini ya, tombol biru navy gitu. Kalau sekarang ketika sedang melakukan pengeditan, dia berubah jadi hijau. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuka dan bisa melakukan pengeditan data. Begitu. Dan ketika sudah selesai diedit, sudah selesai dilakukan perbaikan, maka Bapak Ibu bisa langsung klik tombol submit yang ada di pojok kanan atas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan perbaikan data. Yang belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke bagian pengecekan anomali. Nah, ini pengecekan anomali selama masa pencacahan dapat dilakukan menggunakan SQL. Dan apabila ditemukan anomali, maka data harus di-reject untuk dicek kembali oleh TTL. Adapun tata cara pengecekan anomali sebagai berikut. Jadi nanti akan tersedia file Excel yang berisi link menuju query di setiap anomali lokasi dashboard. Filenya itu berisi nomor anomali, kemudian di sini rule-nya, rule validasinya, kemudian di sini ada update query, kemudian ada keterangan, dan di sini ada linknya, kemudian di paling kanan nanti akan ada update query paling terakhir. Seperti itu. Jadi ketika nanti diklik linknya dan BPS Pusat biasanya sudah menyediakan query-query ya untuk eh, setiap setiap anomali itu sudah disediakan. Nah hmm, ini update terakhir yaitu misalkan tanggal 9 September 2024. Jadi nanti bisa diklik link untuk pengecekan anomali dan dia akan mengarahkan ke fasilitas dashboard dengan nomor anomali yang sesuaian. Ini tampilannya ketika sudah diklik, misalkan mengklik anomali 45. Anomali 45, ketika diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Dia sudah muncul apa query-query sudah disediakan dari BPS Pusat. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal melakukan running aja ya. Tinggal diklik run, maka nanti resultnya akan muncul. Nah, ini contoh eh, misalkan terdapat anomali 27. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kode prov, provinsi, kabupaten, kemudian eh, ini untuk yang dia terdapat anomali. Namun jika tidak terdapat
tidak terdapat anomali, maka nanti yang muncul ini, BigQuery return no data. Seperti itu. Oh, jadi nanti bisa tinggal di download to CSV atau download to Excel atau bisa di copy langsung. Dia sudah otomatis terambil dari SQL-nya ini. Nah, bisa di sini juga sudah langsung ada link assignment ya di kolom paling kanan, kolom paling terakhir. Itu biasanya ketika diklik nanti dia akan langsung menuju fasihnya, langsung menuju fasih SM-nya. Nah, nih, jadi tampilannya akan seperti ini, dan dia akan memunculkan struktur approval assignment, yaitu KML-nya siapa, PPL-nya siapa, jadi bisa langsung muncul seperti ini. Kemudian sama seperti eh, melakukan pemeriksaan data di admin kabupaten kota tadi, bisa langsung diklik review untuk melihat data yang diinput petugas. Kemudian setelah diklik review, nanti akan menampilkan form data yang terkena eh, tadi ya, yang dia terkena query anomali. Di sini ada yang ditanyakan terkait proses pengecekan anomali. Oke, masih belum ada ya. Sampai sini masih menyimak, Bapak Ibu. Masih bersama saya ya. Semoga. Oke. Untuk lanjut, boleh saya sapa dulu, Bapak Ibu. Ini saya cek, ternyata banyak juga yang belum kelihatan ya wajahnya di sini. Boleh, boleh saya sapa dulu. Apa ya? Hmm, Kita langsung ini kan. Kak Rosmita, lalu Kak Rosmita, ini tidak ada ya. Ke toilet dia, Ran. Toilet, baik. Oke, terima kasih Kak Son. Eh, Mau nyapa yang lainnya lagi? Kalau Kak, Kak Lutfi,